Hari ini di DPR, Bapak mengatakan bahwa 15 juta akan tersedia akhir tahun ini paling tidak. Agak simpang siur yang saya baca. Ada yang mengatakan akhir Desember ini kita sudah bisa langsung imunisasi massal. Tetapi ada juga kalimat yang mengatakan awal tahun depan kita imunisasi massal. Bapak bisa klarifikasi di sini? Saya selalu bilang bahwa imunisasi massal itu kita akan lakukan di tahun depan. Di tahun ini kita mendapatkan 30 juta vaksin. Yang artinya satu orang itu kan 2 kali. Berarti kan jumlahnya nanti 15 juta. Kalau ternyata uji klinis ketiga di Bandung hasilnya baik ataupun yang di UAE hasilnya baik. Ya apalagi kita sudah mengirim BP POM ke UAE. Semuanya baik, bukan nggak mungkin di akhir tahun. Tapi saya rasa terlalu dini bicara itu. Karena kan uji klinisnya belum selesai. Ya. Nah cuman saya rasa yang terbaik ya di tahun depan. Tapi sebenarnya itu sesuai dengan roadmap ya Pak ya? Sesuai dengan, karena sejak awal kan memang Pak Erick sudah mengatakan Januari. Awalnya Januari tapi waktu itu kan kita berpikir mendapatkan vaksinnya di bulan Januari. Ternyata sekarang bisa lebih cepat. Kita diprioritaskan untuk bulan November sama UAE dan Tiongkok. Saya rasa itu sebuah kepercayaan mereka kepada kita. Pak Erick, tapi banyak yang menyaksikan bahwa nggak mungkin bahwa Januari ini kita bisa imunisasi massal. Ya, saya rasa kan kalau kita tadi niatnya yang terbaik, kalau ternyata mungkin kan alhamdulillah. Kita ini jangan jadi bangsa yang pesimis terus gitu. Nah cuman kita coba maksimalkan, terbukti seperti ketika Ibu Menlu bersama saya kunjungan ke Cina dan juga UAE. Ternyata alhamdulillah kan hasilnya baik walaupun awalnya masih dapat nggak nih gitu. Cuman ya kita cobalah. Karena jangan sampai kalau anak-anak milenial bilang sekarang jangan sampai itu PHP Pak? Enggak lah, insya Allah enggak. Karena semuanya ini kita coba yang terbaik sama juga bagaimana ketika kita memastikan Bio Farma punya capability. Karena kan Bio Farma sudah tadi yang saya sampaikan sudah bisa produksi vaksin. Ya, dan bahkan untuk vaksin polio sendiri Bio Farma itu captive marketnya 75% dari vaksin yang ada di dunia untuk polio. Jadi kita punya, cuman kan memang kebetulan COVID-19 ini kita belum pengalaman dan baru. Jadi perlu waktu buat kita. Pak Erick, ketika vaksin bisa dibilang sudah di depan mata, rencana Januari imunisasi massal, apakah pemerintah sudah punya desain siapa yang akan mendapatkan pertama kali? Saya mendengar di depan Bapak mengatakan yang peserta BPJS Kesehatan dan berbayar untuk yang mandiri. Tapi apakah pemerintah di atas kertas sudah tahu yang akan didahulukan adalah tenaga medis karena mereka yang harus berhadapan dengan pasien COVID. Atau juga masyarakat produktif karena mereka lah akan yang menggerakkan ekonomi. Desainnya seperti apa Pak Erick? Ya saya rasa saya mengusulkan tadi sesuai dengan diskusi dengan Bapak Presiden. Kita menyampaikan ke DPR ada 2 rencana kerja untuk vaksin ini. Vaksin bantuan pemerintah yang gratis, di mana database-nya itu melakukan data yang ada di BPJS Kesehatan yang jumlahnya kalau tidak salah 221 juta yang sudah di sana. Tapi mesti di screening ulang, kita prioritaskan yang kepada yang tidak mampu tentunya. Lalu kita juga mengusulkan vaksin mandiri untuk kelas-kelas yang bisa mampu membayar. Nah ini yang kita coba. Lalu apakah grand design-nya seperti apa? Kita sudah ada diskusi kepada Bapak Presiden. Nah tentu juga kita akan bicarakan di komite, Menteri Kesehatan semua. Kita juga sudah menyiapkan TNI Polri sebagai koordinator untuk supaya ini vaksin bisa berjalan dengan baik dan tertib. Nah karena itu ya kita memang pasti nanti akan memprioritaskan ya yang di garda depan. Yaitu tenaga medis. Saya yakin tenaga medis ada di situ, TNI Polri di situ. Tetapi mungkin terlalu dini kan vaksinnya belum datang. Nanti kita udah janji-janji salah lagi yang tadi dibilang PHP. Tetapi yang namanya strategi harus ada.
Karena pasti orang akan menunggu siap itu akan harus direncanakan juga kan, Pak Harus. Erick? Nanti ditanyakan lagi, kenapa dia disuntik saya belum. Iya. Kenapa provinsi ini bukan provinsi ini. Nah, Kenapa semua kan, Jawa yang didahulukan? ya, kan semua ada tolak ukurnya. Ya. Karena kenapa kalau kita lihat sendiri 8 provinsi juga masih tinggi kan. Nah itu yang mungkin menjadi skenario salah satu prioritas dibandingkan provinsi yang 0. Ya.